Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Api lilin tinggal setengah. Udara di dalam rumah berbau tanah basah dan bunga yang membusuk. Saidah terduduk di sudut kamar. Tubuhnya bergetar. Matanya tak berani menatap ke arah pintu yang kini terbuka dengan sendirinya. Dari ruang tengah, suara langkah, gemetar, berat, dan terseret semakin dekat. Di dinding, jam tua berdetak mundur. 02.56, 02.55, 02.54, bayangan hitam menyentuh lantai. Bukan seperti orang berjalan, tapi seperti sesuatu yang merayap, namun tetap berdiri. Setiap langkahnya membuat bunga kantil yang dijadikan pagar di jendela berubah jadi abu. Di luar, angin mati. Lampu jalan yang tadinya menyala padam satu per satu, seperti ada yang meniupnya dari dalam. Lalu suara itu terdengar, parau, berlendir, tak berasal dari mulut. Kau yang memanggilku waktu kecil, kau yang buka jalanku, maka engkau yang menutupnya. Saidah ingin menjerit, tapi suaranya tenggelam. Di langit-langit, tubuh perempuan itu merayap terbalik. Wajahnya hanya separuh, sisa bagian lainnya robek seperti habis dicarik hewan. Lantai kamar kini retak. Dari sela-selanya keluar tangan-tangan kecil, seperti anak-anak tenggelam yang mencoba meraih udara. Tubuh Saidah mulai ditarik ke arah retakan, ke arah pintu yang menganga lebar. Tapi matanya terus terpaku pada sosok perempuan itu yang kini duduk di kasurnya dengan setengah wajah menyeringai. Kau buka, maka aku tinggal. Namaku Saidah, dan aku kembali, bukan karena rindu, tapi karena sesuatu dari masa lalu memanggilku dengan cara yang tak bisa kutolak. Desa Talaksana terletak jauh di selatan lembah Argani, tersembunyi di balik barisan hutan pinus yang rapat dan jurang-jurang dalam yang tak pernah selesai dipetakan. Dulu, desa ini ada di peta, disebut dalam dokumen kependudukan, bahkan punya pos ronda dan sekolah dasar kecil di pinggir jalan berbatu. Tapi sekarang, jika kau mencarinya di aplikasi, peta hasilnya nihil. Seolah tempat ini tak pernah ada, seolah dihapus secara sengaja. Perjalanan ke sini terasa seperti mundur ke masa sebelum listrik ditemukan. Jalan aspal terakhir berakhir di ujung jembatan gantung tua. Setelah itu, hanya setapak berbatu yang licin, ditelan akar-akar pohon dan kabut tipis yang menggantung tak peduli waktu. Suasana heningnya bukan sekadar sepi, tapi seperti diam yang tahu. Langkah kakiku berat ketika menapaki tanah Talaksana. Dedaunan kering berguguran, tapi tak satu pun terdengar jatuh. Aneh, angin seolah menahan napas, seolah semua sedang mengawasi kedatanganku. Rumah-rumah masih berdiri, meski banyak di antaranya ditelan lumut dan rayap. Dindingnya mengelupas, jendela-jendelanya terbuka sedikit, cukup untuk sepasang mata mengintip dari dalam, tapi tak ada satupun suara manusia. Tak ada anjing menyalak, tak ada ayam berkokok, bahkan burung pun tak singgah di atap. Aku berhenti di jalan utama desa, kalau ini masih bisa disebut jalan. Ada papan nama yang dulu berdiri kokoh,
bertuliskan, "Selamat datang di Talaksana Damai dalam kesejukan alam." Kini papan itu patah, huruf-hurufnya pudar. Tapi masih terbaca satu kata di bagian bawah, tergurat dengan cat merah tua. "Kembalikan." Jantungku berdebar, tapi aku mencoba menepis semua rasa itu dengan logika. Aku kembali hanya untuk mengurus warisan rumah tua peninggalan ibu yang konon masih berdiri di ujung timur desa, dekat sumur tua yang dulu sering jadi tempat kami mencuci kaki sebelum masuk rumah. Aku tidak datang untuk percaya pada cerita lama, tidak untuk menyingkap luka lama. Tapi semakin dalam aku melangkah, semakin jelas perasaan itu. Tempat ini menunggu, tapi bukan untuk menyambut, untuk menuntut. Dan entah kenapa aku merasa aku bukan hanya datang ke Talaksana, aku kembali ke sesuatu yang dulu tak pernah benar-benar kulepaskan. Setelah melewati batas desa, aku berjalan perlahan di antara rumah-rumah tua yang berjajar seperti saksi bisu yang menatapku tanpa mata. Semua tampak ditinggalkan, atapnya berlumut, dindingnya retak dan menghitam. Tapi ada satu hal yang membuat tengkukku dingin. Tak satu pun dari pintu-pintu itu tertutup rapat. Sebagian besar terbuka setengah, menganga diam-diam. Tidak cukup terbuka untuk masuk tanpa rasa ragu, tapi juga tidak cukup tertutup untuk diabaikan. Seolah setiap rumah menunggu seseorang atau sesuatu. Aku sempat berdiri lama di depan sebuah rumah kecil dengan jendela tua yang terbuat dari kayu jati. Tirainya bergerak pelan meski tak ada angin. Dan entah kenapa, aku yakin sekali ada seseorang di dalam yang sedang berdiri diam, hanya satu langkah dari bayangan. Lalu aku melihatnya, seorang lelaki tua, kurus kering seperti batang bambu, duduk di kursi reyot di depan salah satu rumah. Ia mengenakan baju koko kusam dan sarung sobek. Wajahnya dipenuhi kerut dan tatapannya kosong, seperti orang yang terlalu sering melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Aku menghampirinya. "Assalamualaikum." Ia tak menjawab salamku. Matanya hanya menatap ke arah dadaku, bukan ke wajahku. Lalu ia membuka mulut, dan suaranya nyaris tak terdengar, seperti suara yang keluar dari dasar sumur. "Kamu datang terlambat." Aku menelan. "Ludah." "Terlambat?" Ia mengangguk, sangat pelan. "Dia sudah tahu kamu kembali. Sudah sejak kamu masuk hutan tadi." Aku menggigit bibir. "Siapa?" Tapi lelaki itu hanya berdiri perlahan, lalu berjalan masuk ke rumahnya. Pintu kayu itu mengayun sendiri saat ia lewat, dan menutup rapat tanpa disentuh. Aku berdiri di sana, bingung. Tubuhku mulai gemetar oleh angin dingin yang tiba-tiba datang dari arah timur. Dalam sekejap, suara-suara mulai muncul. Kriit, kriit. Pintu-pintu rumah lain ikut bergoyang perlahan. Satu persatu, seperti membuka dan menutup, menyambutku. Tiba-tiba aku sadar, Talaksana tak pernah ditinggalkan. Rumah-rumah ini masih dihuni, tapi bukan oleh manusia. Langit mulai berwarna kelabu saat aku menyusuri jalan kecil yang menurun ke arah timur desa. Kabut tipis mulai merayap keluar dari balik pepohonan. Langkahku terhenti ketika aroma asap arang yang samar menyelinap ke hidungku. Bau yang asing tapi hangat, berbeda dari aroma tanah lembab dan kayu lapuk yang sejak tadi menempel di udara. Di sebuah tikungan sempit yang menghadap jurang kecil, aku melihat seorang pria tua duduk di bawah payung lusuh. Di depannya,
Tungku sederhana dari batu dan potongan besi yang menghitam oleh jelaga. Ia sedang memanggang jagung, perlahan, dengan tangan kurus yang bergerak seperti sudah ribuan kali melakukan hal yang sama. Tak ada pembeli, tak ada suara, hanya bunyi arang yang kadang berderak pelan. Aku mendekat, lebih karena ingin mendengar suara manusia daripada membeli apapun. Ia mengangguk pelan saat melihatku, tapi tak tersenyum. Wajahnya dipenuhi guratan, dan matanya redup seperti lampu yang nyaris padam. "Ada yang masih jual jagung di sini, Pak?" tanyaku, mencoba menghidupkan percakapan. Pria itu tak langsung menjawab. Ia menyerahkan satu jagung bakar kepadaku, tanpa bertanya mau atau tidak, tanpa mematok harga. Kemudian ia berkata, suaranya pelan tapi tajam, seperti bisikan yang tidak ingin terdengar oleh hutan. "Kalau kau dengar suara langkah pelan, jangan cari asalnya." Aku menoleh. "Langkah?" Ia mengangguk, masih menatap arang yang menyala merah. "Mungkin kau pikir ada orang datang dari belakang, tapi bisa jadi dia sudah dari tadi di sana. Hanya baru kau dengar sekarang." Aku mematung. Tiba-tiba rasanya hawa di belakangku menjadi lebih berat. Pria itu melanjutkan dengan nada nyaris seperti bercerita pada dirinya sendiri. Dulu dia gadis biasa, katanya hilang di hutan waktu malam gerhana, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Hanya jejak-jejak yang memutar kembali ke Espini semula. Orang menyebutnya perempuan penyesat jejak. Dia tak akan langsung muncul. Dia hanya buat kau tersesat. Di jalan, di rumah, di pikiran. Aku mencengkeram jagung di tanganku tanpa sadar. Jagungnya dingin. "Apa dia?" Suaraku terputus. Aku tidak tahu pertanyaan apa yang ingin kuulangi. Tapi lelaki itu berdiri pelan, lalu berkata, seperti mengakhiri semua percakapan yang tak pernah dimulai. "Kalau langkahnya makin dekat, jangan balik badan, dan jangan panggil siapa-siapa. Karena kalau kau panggil, yang menjawab bukan yang kau harap." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi saat aku menoleh sebentar ke jalan, lalu kembali memandang ke arahnya, dia sudah tidak ada. Arang masih menyala, jagung masih tergeletak, tapi tidak ada tanda-tanda dia pernah benar-benar ada, dan di tanah berdebu di dekat tungku, ada jejak kaki kecil, berjalan berputar, lalu menghilang, seperti menyesatkan siapapun yang mengikutinya. Malam pertamaku di rumah peninggalan ibu datang tanpa sambutan, kecuali suara dedaunan yang bergesekan di luar jendela dan derit papan kayu yang terlalu tua untuk menyangga keheningan. Rumah ini berdiri di ujung desa Talaksana, sedikit lebih tinggi dari rumah-rumah lain, menghadap ke arah hutan pinus yang kini hitam tertutup malam. Aku menyalakan lampu gantung tua di ruang tengah. Lampu berdebu dengan cahaya kuning yang goyah, seperti menolak menyala terlalu terang. Ruangan itu masih seperti dulu. Meja rotan tua, kursi berlengan yang sudah miring, foto ibu tergantung di dinding, matanya masih teduh. Tapi entah kenapa terasa seperti sedang menatap lebih dalam dari yang seharusnya. Kamar tidur berada di sisi barat rumah. Pintu kayunya berderit saat kusentuh, dan aroma kapur barus yang tercampur dengan bau debu lama segera menyergap. Lantainya masih lantai kayu, dicat coklat tua, dan ranjang kayu jati itu, tempat ibu dulu tidur, masih berdiri, walau lapuk di beberapa bagian. Aku tidak berharap bisa tidur, tapi tubuhku terlalu lelah untuk bertarung dengan pikiran. Jadi aku rebah hanya dengan selimut tipis dan mencoba memejamkan mata. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun. Bukan karena mimpi, bukan karena suara angin,
Tapi karena sesuatu mengetuk dari bawah, tok, tok, tok 3 kali. Pelan, tapi sangat jelas. Bukan dari pintu, bukan dari jendela, tapi dari dalam lantai, tepat di bawah ranjangku. Aku menahan napas. Keringat mulai merembes di pelipis. Suara itu tidak diulang, tidak mencoba menarik perhatian lebih, tapi itu cukup untuk membuat tubuhku membeku di tempat. Aku berbisik pelan dalam hati, mencoba melawan ketakutan dengan doa. Tapi otakku mulai menolak logika. Siapa yang bisa mengetuk dari bawah lantai? Tidak ada ruang bawah tanah. Tidak ada ruang merangkak. Rumah ini berdiri langsung di atas tanah. Aku berusaha memejamkan mata hingga pagi menjelang. Saat cahaya matahari pagi merembes ke sela jendela, aku bangkit dengan tubuh lemas. Dan saat aku membuka pintu kamar, aku berhenti. Di lantai ruang depan, terlihat bekas tapak kaki kecil, bekas lumpur atau tanah basah. Ukurannya kira-kira sebesar kaki anak usia 5 tahun. Tapi arah jejak itu bukan menuju keluar, melainkan menuju ke dinding, dan berakhir tepat di hadapan tembok tua yang retak. Tak ada pintu, tak ada jalan, tapi jejak itu mengarah ke sana, lalu hilang begitu saja, seolah pemiliknya menembus tembok itu dan kembali ke dalam sesuatu yang tidak bisa kulihat. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah yang semalam hanya mengetuk, atau sebenarnya sedang menunggu aku mengetuk balik? Malam kedua, udara di dalam rumah mulai terasa aneh, bukan dingin tapi lembab. Seperti ada sesuatu yang bernapas pelan di balik dinding. Angin malam tak masuk, tapi tirai kamar terus bergerak perlahan, berayun seperti sedang menyambut tamu yang tak kasat mata. Aku duduk di atas ranjang, memandangi lampu minyak yang kugantung di sudut ruangan karena lampu listrik mulai berkedip-kedip sejak sore. Bayangan di dinding menari-nari, dan lantai kayu di bawahku masih terasa berat sejak suara ketukan semalam. Sekitar lewat tengah malam, aku memutuskan untuk duduk bersandar di lantai, punggung menempel pada ranjang, hanya duduk, hanya menenangkan diri. Tapi justru saat itulah aku merasakannya, pandangan. Bukan suara, bukan gerak, tapi rasa yang sangat jelas. Aku sedang dilihat dari atas. Dengan perlahan, nyaris tak bernapas, aku mendongak. Langit-langit kamar terbuat dari papan-papan kayu tua yang saling bersilang. Di antara celah papan itu, pada satu sudut yang paling gelap, ada sepasang mata. Mata manusia, tapi tidak utuh. Satu membelalak lebar, putihnya menguning seperti susu basi. Yang satu lagi menghitam, hampir tertutup oleh kelopak yang sobek. Mereka menatap ke bawah, tepat ke arahku. Dan semakin mataku fokus, aku melihat lebih dari sekadar mata. Ada wajah di sana. Pucat, kotor, kulitnya seperti dilapisi debu bertahun-tahun. Mulutnya tertutup rapat, dijahit. Benang kasar menjulur. Dari bibirnya, sebagian sudah putus. Tapi masih cukup untuk menahan rahangnya tertutup rapat. Rambut hitam panjang menjuntai keluar dari celah papan kayu, menggantung tak bergerak, tapi helai-helainya perlahan melambai, seperti mengambang di dalam air yang tak terlihat. Dan saat aku menatap terlalu lama, satu hal membuatku tak bisa berpaling. Wajah itu tidak bergerak, tapi matanya berkedip. Pelan. Lalu menatap lebih dalam, seolah tahu bahwa aku sudah melihatnya. Bahwa sekarang sudah tak ada jalan untuk tak tahu. Aku mundur, tubuh gemetar, tangan menyentuh lantai seperti mencari pegangan. Tapi saat aku hendak beranjak,
Langit-langit itu mengeluarkan suara retakan. Pelan, tapi cukup untuk membuatku sadar ia bisa turun kapan saja. Aku tidur malam itu tanpa memejamkan mata, menunggu fajar, menunggu suara azan yang entah mengapa tidak terdengar di desa ini. Dan saat pagi datang, wajah itu sudah tak ada, tapi rambut-rambut panjang masih tersangkut di celah papan, seolah sesuatu hanya naik sebentar. Bukan pergi, hanya bersembunyi ulang. Pagi di Talaksana tidak cerah. Matahari memang muncul, tapi cahayanya muram, seolah terhalang kabut tipis yang menggantung tak mau pergi. Tak ada suara ayam, tak ada teriakan anak-anak bermain. Hanya angin yang berhembus rendah, menyentuh dedaunan kering seperti sedang menyisirkan jari-jari dingin ke seluruh desa. Aku sedang duduk di teras, mencoba menyusun ulang keberanian yang terburai sejak malam pertama. Secangkir teh yang kubuat sejak setengah jam lalu sudah dingin, nyaris hambar. Tapi aku tetap menggenggamnya, karena tangan ini butuh alasan untuk tetap diam. Saat itulah aku melihatnya. Seorang bocah berdiri di depan gerbang rumah. Sekilas, tampak seperti anak laki-laki usia 6 atau 7 tahun. Ia mengenakan kaos putih yang terlalu besar, celananya pendek dan sobek di bagian lutut. Tapi yang paling mencolok adalah kulitnya, pucat, terlalu pucat. Dan bibirnya biru, keunguan, seperti orang yang terlalu lama tenggelam di air dingin. Namun ia tersenyum. Senyum kecil, sopan, seperti anak-anak desa yang diajarkan menyapa orang asing. Aku berdiri pelan. "Kamu siapa?" tanyaku, mencoba terdengar ramah meski tenggorokan terasa seret. Anak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku beberapa detik, lalu berkata dengan suara pelan dan datar, seperti sedang mengulang kalimat yang diajarkan seseorang. "Dia dulu tinggal di tubuhku." Aku terdiam. "Siapa dia?" Ia tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya yang kurus, lalu menunjuk ke arah sumur tua di pojok pekarangan rumah, tak jauh dari pohon mangga yang tumbuh miring. Sumur itu sudah lama tak dipakai. Bibirnya ditumbuhi lumut. Tali timba yang tergantung di palangnya sudah lapuk bergantung setengah seperti tangan yang menyerah. Bocah itu kembali berkata, "Kalau senja menguning, dia akan naik." Dari situ, angin tiba-tiba berhembus lebih keras, menerbangkan daun kering ke arah sumur. Dan untuk sejenak, aku merasa seperti melihat bayangan tangan perlahan terjulur dari bibir sumur, lalu hilang dalam kilatan cahaya sore yang belum datang. Saat aku menoleh kembali ke arah bocah itu, dia sudah tidak ada. Tak ada jejak kaki, tak ada suara, hanya secarik kertas kecil di tanah, seperti sobekan dari halaman buku. Aku memungutnya. Di sana tertulis dengan tulisan tangan gemetar, "Jangan duduk membelakangi sumur saat senja. Kadang dia ingin tinggal di tubuh baru." Dan hari itu, senja di Talaksana tak kuning, tapi merah pekat, seperti luka terbuka yang tak pernah sembuh. Hari ketiga di Talaksana. Dan untuk pertama kalinya sejak aku tiba, matahari bersinar terang, tidak terhalang awan, tidak terbungkus kabut. Tapi cahayanya aneh, terlalu putih, tanpa hangat, seperti sorot lampu panggung yang menyorot mayat, bukan kehidupan. Aku memutuskan berjalan ke bagian belakang rumah. Ada semak-semak lebat yang dulu dijadikan tempat menjemur pakaian dan menanam serai oleh ibu. Kini semuanya liar, merambat tanpa aturan.
Tapi ada sesuatu di sana, sebuah tonjolan keras yang tak bisa ditutupi rumput. Aku menyibakkan semak dan menemukan sebuah batu besar, setinggi pinggang orang dewasa, tertancap miring ke dalam tanah. Warnanya abu pucat, kasar, dan tidak rata, seperti terbuat dari serpihan batu-batu kuburan yang disatukan paksa. Yang membuatku membeku, batu itu tidak memiliki bayangan, matahari tepat di atas kepala, tapi tak ada pantulan bentuk apapun di tanah. Bahkan saat aku berdiri di sebelahnya, bayanganku pun seperti menghindar dari menyentuh batu itu. Aku mendekat, menyentuh permukaannya dengan ragu. Dingin, terlalu dingin, seperti baru keluar dari peti es. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pagar. Seorang nenek bungkuk dan mengenakan kerudung tua yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Ia berdiri sambil memegang keranjang penuh daun kering. "Kamu seharusnya tak dekat-dekat situ," katanya pelan. Suaranya serak seperti kerikil diseret di atas papan. "Apa ini? Batu nisan?" tanyaku pelan. Nenek itu mengangguk sekali. "Bukan nisan biasa. Itu tempat terakhir dia dikurung. Tapi..." Ia menatapku, dan matanya tampak kosong, seperti memutar kembali ingatan yang seharusnya tak diingat. Tak lengkap. Ada bagian tubuhnya yang tidak ikut dikuburkan. Aku menelan. "Ludah, siapa yang dikubur di sini?" Nenek itu mengangkat satu jari, menunjuk ke langit-langit rumahku yang terlihat dari balik semak. "Yang tinggal di atas rumahmu semalam. Dia dulu manusia. Tapi sejak tubuhnya dipecah, dia tak lagi tahu batas antara tempat tinggal dan tempat meninggal." Aku memandangi batu itu lagi. Kali ini, samar-samar, aku melihat bekas cakaran di salah satu sisi batunya. Seperti kuku atau tulang pernah mencoba mencengkeram dari dalam. Lalu nenek itu berkata satu kalimat terakhir sebelum pergi. "Kalau kau dengar tanah bergetar pelan waktu senja, bukan gempa. Itu bagian tubuhnya yang belum dikubur. Mencoba kembali." Dan sore itu, sebelum matahari benar-benar tenggelam, tanah di sekitar batu itu berdenyut sekali. Pelan, tapi terasa seperti napas. Malam Kamis tiba dengan sunyinya yang begitu pekat. Desa Talaksana seperti menahan napas, seolah tahu ada sesuatu yang akan terjadi, tapi tidak berani memberitahu. Aku sedang duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan segelas air hangat. Tapi tatapanku terus tertarik ke arah dapur yang sudah lama tak terpakai. Sudah bertahun-tahun sejak ibu meninggal, dapur itu tidak pernah disentuh. Perapian berkarat, panci dan alat masak berdebu, dan cerobong asapnya yang tinggi kini hanya menjadi monumen kosong. Tiba-tiba, dari arah cerobong itulah suara itu mulai muncul. Awalnya hanya tangisan pelan, seperti suara anak kecil yang menangis, lirih dan penuh kesedihan. Suara itu datang dari atas, dari cerobong asap yang tinggi, seakan berasal dari lubang kecil di langit-langit dapur. Aku berdiri perlahan, jantung berdegup kencang. Tangisan itu terus berlanjut, semakin lama semakin intens. Tapi anehnya, tidak ada gerakan apapun di dapur. Tidak ada bayangan, tidak ada jejak kaki. Suara itu hanya memenuhi ruang hampa yang sunyi. Lalu, tiba-tiba, tangisan itu berubah menjadi tertawa kecil. Tawa yang ringan, seperti tawa seorang anak kecil yang sedang bermain. Tapi tawa itu tidak menyenangkan.
Ada sesuatu yang dingin dan tajam dalam gelak tawa itu, seperti suara yang datang dari tempat jauh dan penuh rahasia kelam. Aku mencoba memanggil, "Siapa di sana?" Tapi tidak ada jawaban selain gelak tawa yang makin lama makin mengecil, kemudian menghilang begitu saja. Aku menoleh ke pintu dapur, dan yang membuat darahku membeku, di ambang pintu ada jejak tangan kecil berlumuran debu hitam seperti bekas sentuhan makhluk yang baru saja berdiri dari cerobong itu. Aku tahu satu hal, tak ada anak-anak di desa ini. Suara itu bukan sekadar hantu biasa. Itu adalah sesuatu yang pernah tinggal di rumah ini, atau mungkin yang dulu pernah mencoba masuk melalui cerobong itu, tapi kini terjebak antara dua dunia. Malam itu aku tidak bisa tidur. Tangisan dan tawa itu terus terngiang di telingaku. Dan aku tahu, malam Kamis di Talaksana adalah malam di mana sesuatu yang tak terlihat ingin bercerita, atau mungkin memperingatkan. Rumah Talaksana memang penuh dengan kenangan yang tersimpan dalam benda-benda tua. Di sudut ruang tamu ada sebuah rak kayu yang sudah hampir lapuk. Di situ aku menemukan sebuah lukisan usang, terpajang tanpa bingkai, hanya bertumpu pada rak dengan debu tebal yang menyelimuti. Lukisan itu menggambarkan rumah ini, persis seperti yang kuingat dulu. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah siluet perempuan yang selalu muncul di ambang pintu rumah, dalam setiap lukisan berbeda yang kucari di rak itu. Awalnya, aku kira itu hanya bayangan lukisan yang samar. Tapi lama-kelamaan aku sadar, sosok itu bukan sekadar bayangan. Setiap kali aku mengganti lukisan, sosok perempuan itu tetap ada. Posisinya seolah mengikuti sudut pandang lukisan yang berbeda-beda. Hari itu aku mengambil sebuah lukisan terakhir, yang paling tua dan paling pudar. Aku menaruhnya di dekat kursi tempat aku biasa duduk, berharap bisa melihatnya lebih jelas di bawah sinar lampu temaram. Namun saat aku menatap lukisan itu lebih lama, jantungku berhenti sesaat. Siluet perempuan itu sudah tidak di ambang pintu. Ia sudah berdiri di dalam rumah, tepat di belakang kursi tempat aku duduk sekarang. Aku menoleh perlahan, napas tercekat. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara di sekitarku berubah dingin, dan aku merasakan tatapan yang menusuk dari belakang. Aku berbalik dengan cepat, tetapi hanya ada bayangan samar yang melintas di dinding. Lukisan itu seolah menjadi jendela ke dunia lain, dan sosok perempuan itu yang sudah lama berdiam di lukisan tampaknya ingin keluar. Aku menunduk lagi ke lukisan itu, dan untuk sesaat wajah perempuan itu tampak jelas. Wajah yang penuh luka, mata kosong, dan senyum yang tak pernah sampai ke bibir. Aku tahu satu hal. Aku tidak sendirian di rumah ini. Di atas bukit yang menghadap desa Talaksana, terdapat reruntuhan candi tua. Batu-batunya sudah banyak yang retak, dan dindingnya ditumbuhi lumut serta akar pohon yang menjalar liar. Tempat itu selalu diselimuti kabut tebal saat pagi dan sore hari, memberi kesan misterius sekaligus menakutkan. Setiap malam aku berjalan ke sana, penasaran dengan desas-desus tentang seorang lelaki tua yang menjaga reruntuhan itu. Konon katanya, lelaki itu buta dan selalu duduk di sana sambil membunyikan lonceng kecil. Malam itu, aku tiba di lereng bukit saat langit mulai gelap. Suara jangkrik dan angin menyatu, mengisi ruang sepi. Di puncak, aku melihat sosok seorang lelaki duduk di batu besar. Matanya tertutup rapat, wajahnya keriput dan tenang, meski tubuhnya kurus dan tampak rapuh. Di tangan kanannya, tergenggam lonceng kecil yang setiap beberapa menit berdenting pelan.
Suara lonceng itu membawa ketenangan yang aneh, seperti mantra yang menjaga batas antara dunia ini dan dunia lain. Aku mendekat, dan lelaki itu berkata tanpa membuka mata. Selama lonceng ini berdentang, dia tak bisa menyeberang. Aku bertanya, siapa dia itu? Lelaki itu hanya menghela napas panjang. Dia yang terpecah, yang menunggu di rumahmu, yang tak bisa kembali ke kuburnya karena terpisah tubuhnya. Aku memandang ke arah reruntuhan, merasakan hawa dingin yang menjalar sampai ke tulang. Malam itu, sesuatu berubah. Tiba-tiba, dentingan lonceng itu terhenti. Aku menatap lelaki itu dengan panik, tapi dia tetap diam, matanya tertutup rapat, seolah tidak mendengar apapun. Tak lama setelah itu, aku mendengar suara langkah berat seperti rantai yang diseret, mendekat dari balik reruntuhan. Bayangan gelap melintas di antara batu-batu, menjulang dan bergerak perlahan, penuh niat. Aku ingin berteriak, tapi suara tenggelam dalam dada. Lelaki tua itu tetap duduk diam, tanpa lonceng di tangannya. Malam itu, aku belajar satu hal. Ketika penjaga terdiam, maka gerbang antara dunia terbuka lebar. Waktu menunjukkan jam 1 siang, matahari bersinar terang. Sinarnya menusuk jendela rumah Talaksana dan menerangi lorong panjang yang menghubungkan ruang tamu ke kamar belakang. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu yang aneh. Sebuah cahaya putih menyilaukan muncul begitu saja di tengah lorong itu. Tapi yang paling aneh, aku tidak bisa menemukan sumbernya. Tidak ada lilin, lampu atau apapun yang dapat memancarkan cahaya seterang itu. Aku mendekat perlahan, langkah kaki berdebar tak menentu. Saat hampir menyentuh cahaya itu, aku mencium bau yang membuat perutku mual. Bau amis seperti darah basi, berpadu dengan aroma dupa yang terbakar. Bau yang selama ini selalu aku hubungkan dengan ritual dan kesakralan. Kemudian, dari balik dinding sebelah kanan, terdengar suara bisikan halus, nyaris seperti desir angin. Tapi kata-katanya jelas, menusuk. Lihat aku. Suara itu menggetarkan tulang punggungku, membuat seluruh bulu kuduk berdiri. Aku menoleh ke dinding itu, mencoba mencari sumber suara. Tapi yang kutemukan hanyalah bayangan samar yang bergerak perlahan, seperti sesuatu yang menembus tembok. Cahaya itu makin terang, seolah menuntunku untuk melihat sesuatu yang tersembunyi. Aku mencoba menahan napas, merasa seperti ada sesuatu yang sangat dekat, tapi tak bisa kulihat. Tiba-tiba, suara bisikan itu berubah menjadi teriakan pelan, penuh penderitaan. Jangan tutup mata. Lihat aku. Aku menutup mataku sesaat, berusaha menenangkan diri. Tapi saat ku buka kembali, cahaya itu sudah hilang. Namun, sesuatu tetap tertinggal. Di dinding ada bekas tangan. Bukan tangan manusia, tapi sesuatu yang lain. Bekasnya seperti terbakar, bertekstur kasar dan berwarna merah menyala. Aku tahu, aku telah diperingatkan. Ada sesuatu yang ingin aku lihat, tapi juga sesuatu yang sangat tidak ingin aku ketahui. Setiap malam, setelah gelap menyelimuti desa Talaksana, aku selalu kembali ke meja makan di ruang tengah. Tempat itu kini terasa berbeda. Sepi, dingin, dan penuh dengan sesuatu yang tak kasat mata. Dan setiap malam, aku menemukan sesuatu yang sama. Sebatang mawar hitam, berdiri anggun di tengah meja. Mawar itu bukan bunga biasa. Kelopaknya berwarna hitam pekat, hampir seperti tinta yang tumpah, dan kelopaknya berkilau meski tanpa cahaya lampu. Daunnya segar, tanpa satupun tanda layu,
seolah baru dipetik dari kebun rahasia. Aku bertanya pada diri sendiri, dari mana bunga itu datang? Tidak ada jejak di pintu atau jendela, dan aku yakin aku adalah satu-satunya penghuni rumah itu. Pagi harinya, mawar itu tidak lagi terlihat hidup. Kelopak-kelopak hitamnya kering, rapuh, dan berubah menjadi abu, menghilang seiring angin pagi yang masuk dari celah jendela. Penduduk desa memberitahuku bahwa bunga itu adalah tanda kunjungan dia, makhluk yang menghantui rumah ini. Mawar hitam itu menandakan bahwa dia sudah masuk, duduk diam di sudut ruangan, mengamati dengan mata kosong. Namun, meskipun dia hadir, belum ada satupun yang dipilih untuk dibawa pergi, seperti sedang menunggu, memilih dengan cermat siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Setiap malam ketika aku melihat mawar hitam itu, hatiku penuh kecemasan. Apakah aku akan menjadi yang berikutnya? Ataukah ada cara untuk menolak kehadirannya? Aku mulai merasa bahwa mawar itu bukan hanya bunga, tapi jembatan antara dunia yang hidup dan yang mati. Busri, tetanggaku yang paling ramah dulu, adalah orang pertama yang berani mengatakan bahwa ia melihat wajah itu secara langsung. Sosok perempuan dengan mata kosong dan senyum yang mengerikan, yang selama ini aku hanya dengar dari bisikan penduduk desa. Namun keberaniannya membawa akibat yang mengerikan. Suatu pagi Busri ditemukan tergeletak kaku di dapur rumahnya. Tubuhnya kaku, tapi matanya tetap terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Lidahnya terpotong rapi, seperti seseorang sengaja memotong agar ia tak bisa berteriak. Yang membuat darahku membeku adalah benda yang ditemukan di mulutnya. Sepotong kecil serpihan kaca bercampur dengan rambut hitam panjang, seperti rambut milik sosok yang menghantui kami. Warga yang melihat kondisi Busri merasakan hawa panas dan bau anyir menyebar di sekelilingnya. Beberapa mengatakan, saat mayatnya dibawa keluar rumah untuk dimakamkan, tanah di sekitar kuburan tiba-tiba berubah menjadi berlumpur dan berwarna merah tua, seolah tanah itu menolak menerima jasadnya. Peti mati yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhirnya tetap kosong setelah malam pertama. Orang-orang mulai percaya bahwa Busri bukan hanya menjadi korban, tapi juga terperangkap di antara dua dunia. Setiap malam, dari arah rumahnya terdengar suara-suara aneh, tangisan perempuan, suara langkah kaki di lorong, dan terkadang suara bisikan halus yang memanggil namanya. Aku merasa ketakutan, tapi juga harus tahu siapa sebenarnya sosok yang membawa malapetaka ini? Dan kenapa Busri menjadi korban pertama? Desa Talaksana sudah mulai berubah menjadi tempat yang penuh dengan kengerian yang tak terjelaskan. Setelah kejadian Busri, ketakutan di Desa Talaksana semakin menjadi-jadi. Malam-malam yang dulu sunyi kini dipenuhi suara ketukan yang aneh. Tapi, yang paling menyeramkan adalah ketukan itu bukan datang dari luar rumah, melainkan dari dalam. Semua rumah yang masih dihuni mulai mendengar ketukan itu. Aku sendiri pernah mendengar ketukan keras dari lemari pakaian yang tertutup rapat. Padahal aku yakin tidak ada siapapun di dalamnya. Ketukan itu bergema seperti ada sesuatu yang mencoba mengetuk dari balik kayu dan dinding. Di rumah tetangga, ketukan terdengar dari rak buku yang penuh dengan buku tua. Ketukan itu pelan, tapi berirama. Seakan-akan ada makhluk yang sedang berusaha membuka jalan keluar. Tak jarang pula, suara ketukan muncul dari balik cermin besar di ruang tamu. Beberapa orang sampai merasa ada tangan yang menyentuh kaca dari sisi lain.
Desa yang dulu hidup dengan suara alam kini berubah menjadi penjara yang dipenuhi ketukan dari ruang-ruang tersembunyi. Beberapa warga mencoba membuka lemari dan rak itu, berharap menemukan penyebabnya. Tapi yang mereka dapat hanyalah kehampaan dan udara dingin yang menusuk. Suara ketukan itu bukan sekadar tanda, tapi seperti teriakan dari dalam tembok. Buka pintu, lepaskan aku. Malam itu aku duduk di kamar, mendengarkan ketukan dari dalam dinding sebelah tempat tidur. Ketukan itu semakin keras, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dengan paksa. Aku menatap dinding itu, merasakan napas dingin melewati celah-celah kayu. Aku tahu, sesuatu yang sangat gelap dan berbahaya sudah tidak sabar untuk bebas. Setelah ketukan yang semakin tak tertahankan, kami memutuskan untuk memanggil seorang dukun dari luar desa. Dukun itu datang dengan membawa perlengkapan ritual, dupa, lilin, dan kitab tua yang berisi mantra-mantra pemisah roh. Kami berkumpul di ruang tengah rumahku, berharap ritual itu bisa mengusir dia dan mengakhiri segala teror yang membayangi Talaksana. Dukun mulai membaca mantra dengan suara berat dan penuh penghayatan. Udara sekeliling menjadi tegang. Bau dupa semakin pekat mengisi ruangan. Namun, tiba-tiba angin yang sejak tadi berhembus pelan di dalam rumah berhenti total. Lampu-lampu yang menyala tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan pekat yang menyelimuti kami. Suasana berubah menjadi sangat dingin dan sunyi, kecuali suara napas kami sendiri yang terdengar berat. Aku merasakan sesuatu yang mengawasi dari sudut gelap ruangan. Ketika lampu menyala kembali, semua orang terkejut. Dukun itu berdiri diam di pojok ruangan, tanpa bergerak sedikit pun. Aku menatap wajahnya, tapi bola matanya sudah hilang. Hanya ada rongga kosong berwarna gelap. Tubuhnya seperti mayat hidup, wajahnya kosong tanpa jiwa. Semua orang menahan napas, takut dan bingung. Tiba-tiba dukun itu membuka mulutnya, tapi bukan kata-kata yang keluar. Hanya suara erangan serak, seperti suara makhluk lain yang mencoba berbicara lewat tubuhnya. Kami tahu ritual itu gagal. Dia bukan hanya menolak untuk pergi, tapi sudah mulai mengambil alih. Dan aku merasa bahaya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Desa Talaksana mulai terbuka satu demi satu rahasianya yang kelam. Aku mendengar cerita dari seorang tetua desa yang suaranya bergetar saat membicarakan perempuan itu, perempuan penyesat jejak, yang selama ini menghantui kami. Konon, perempuan itu bukan sekadar korban. Ia mati dengan cara yang paling mengerikan, dirajah dan dipotong menjadi dua bagian, untuk sebuah ritual pemanggil keberuntungan yang dilakukan oleh orang-orang gelap di desa ini. Separuh tubuhnya dimakamkan secara sembunyi-sembunyi di sebuah tempat yang tak diketahui. Separuh lainnya hilang tanpa jejak. Dan yang paling mengerikan, katanya yang gentayangan bukanlah tubuh utuhnya. Yang mengusik kami adalah setengah tubuhnya saja, terpisah dan terus mencari bagian yang hilang. Setiap malam, makhluk itu mendekati mereka yang hidup, mencoba memasuki tubuh siapapun yang ia temui. Jika makhluk itu berhasil, katanya, ia akan menguasai jiwa orang tersebut, menjadikannya korban berikutnya yang terperangkap dalam siklus penderitaan. Aku mulai mengerti mengapa ketukan itu terdengar dari dalam tembok lemari dan cermin. Dia bukan sekadar roh yang ingin pergi. Dia adalah bagian tubuh yang tak pernah menyatu, terperangkap dalam dunia ini, berusaha mencari penyatuan kembali dengan cara yang mengerikan.
Aku merasa kengerian ini bukan hanya tentang kematian, tapi tentang kegelapan yang tumbuh dari ketakutan dan rahasia yang terpendam. Malam itu, segala sesuatu berubah secara tiba-tiba dan aneh. Saat fajar mulai lenyap, aku menyadari hal yang mengerikan. Sinyal teleponku hilang total. Tak ada jaringan, tak ada GPS, tak ada cara untuk menghubungi dunia luar. Aku mencoba melihat jam tangan dan ponselku, tapi keduanya sudah berhenti berdetak. Namun yang lebih aneh lagi adalah jam dinding di ruang tengah rumah ibu. Jam itu mulai berdetak mundur saat tengah malam. Denyut jarum jam bergerak mundur, bukan maju, seolah waktu sendiri diputar balik. Jalan-jalan yang biasa kulalui menuju keluar desa kini terasa seperti labirin tanpa ujung. Setiap aku coba berjalan keluar, kabut tebal dan dingin menyergap. Peta digital yang biasanya menunjukkan jalur keluar dari Talaksana tiba-tiba menghilang dari layar, digantikan hanya oleh layar kosong dengan tulisan lokasi tidak ditemukan. Orang-orang yang tinggal di desa mulai menghilang satu persatu, seolah mereka terperangkap dalam waktu yang melambat dan ruang yang menyusut. Aku merasa kami terperangkap dalam dunia yang tidak nyata, sebuah zona waktu yang membeku di antara hidup dan mati. Desa Talaksana bukan lagi tempat yang bisa aku tinggalkan. Dia sudah menjadi penjara waktu, di mana segala harapan untuk melarikan diri perlahan terkikis oleh kabut dan waktu yang berbalik. Malam itu, aku tak bisa bergerak, seolah tubuhku terkunci dalam mimpi buruk yang nyata. Di ujung kasurku, sosok itu berdiri diam, wajahnya separuh, hilang, seolah terkoyak oleh waktu dan penderitaan. Matanya yang tersisa menatap kosong, penuh kehampaan. Tangan kirinya menjulur perlahan dengan jari-jari yang kurus dan dingin menyentuh kakiku. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhku menggigil, rasa dingin menusuk hingga ke tulang. Suaranya pelan, hampir berbisik, namun kata-katanya mengiris kesadaran. "Kau tinggal, maka kau menggantikan," katanya. Rasanya seperti kutukan yang terwariskan, sebuah janji mengerikan yang aku tidak mengerti sepenuhnya. Aku ingin lari, menjerit, tapi mulutku terkunci. Sosok itu menatap dalam-dalam ke mataku, dan aku merasa jiwaku tertarik ke dalam kehampaan yang dia bawa. Aku tahu, jika aku tetap di desa ini, aku bukan hanya akan menjadi korban. Aku akan menjadi bagian dari rantai penderitaan yang tak pernah berakhir. Aku berhasil kabur dari Talaksana, meninggalkan semua mimpi buruk dan kengerian itu. Aku menyewa kamar kos di lantai 2 sebuah rumah tua di pinggiran kota, berharap bisa mulai lagi, membangun kehidupan baru yang tenang. Namun, kedamaian itu hanya bertahan 2 hari. Di jendela kamarku, aku menemukan setangkai mawar hitam yang segar, tanpa jejak siapa yang meletakkannya. Kata warga Talaksana, mawar itu adalah tanda dia datang, meskipun belum memilih siapa yang akan dibawanya. Aku mencoba mengabaikannya, tapi ketegangan makin terasa saat aku melihat cermin kamar mandi. Di permukaan kaca, tampak bekas tangan yang seperti menempel. Dari sisi lain, seperti ada sosok yang mencoba menembus dunia nyata. Aku berbalik dengan cepat, tapi tak ada siapa-siapa di belakangku. Ketika aku menatap kembali ke cermin, bekas tangan itu menghilang perlahan, seolah menarik dirinya kembali ke bayangan. Aku tahu satu hal pasti, dia ikut aku ke sini. Dia tak lagi butuh desa yang dia inginkan. Hanyalah pintu, jalan masuk ke hidupku yang baru.
aku menulis semua ini bukan untuk membuatmu takut, tapi agar kau selalu berjaga. Kalau suatu malam nanti, kau mencium aroma mawar yang busuk, yang begitu kuat tapi tak terlihat sumbernya, dan kau mendengar langkah kaki pelan, tanpa bayangan, bergetar di lantai tanpa suara sepatu. Diamlah. Jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan membuka pintu, walau suara itu mengetuk pintu rumahmu. Dan terutama, jangan pernah menatap ke cermin, karena ada hal-hal yang tidak boleh dilihat. Ada makhluk yang mencari pintu masuk, yang mengincar jiwa yang lengah. Jika kau membuka jalan itu, kau bukan hanya membiarkan dia masuk, kau juga mengundang kegelapan yang tak pernah pergi. Aku tidak tahu apakah aku sudah bebas, atau malah terperangkap selamanya. Tapi aku berharap siapa pun yang membaca ini bisa menghindar dari nasib yang menanti di balik ketukan dan aroma mawar itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau kalian merasakan hawa dingin atau suara ketukan di sekitar kalian setelah mendengar cerita ini, mungkin itu bukan kebetulan. Ingat selalu, kalau suatu malam kalian mencium aroma mawar yang busuk dan mendengar langkah pelan tanpa bayangan, jangan menoleh, jangan buka pintu, dan jangan lihat ke cermin. Jaga diri kalian, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Jika kalian berani, selamat malam dan tetap waspada.